problem yang kita alami gitu ya di dunia ini terkait terorisme adalah terorisme itu beberapa orang melakukan tindakan yang liar, sangat liar karena motivasi agama gitu. Tapi melakukan tindakan sangat gila karena motivasi agama gitu. Kita ini menjual Tuhan demi kepentingan pribadi kita gitu, demi duit gitu. Kita menjual teologi yang mana ya gereja senjata utamanya pasti adalah teologi gitu. Kita menjual itu untuk mendapatkan agenda pribadi kita gitu. Nah itu menarik tuh, bagian kita jangan terlalu fanatik lah ya istilahnya sama gereja. Karena kalau kita trace juga dari Tuhan Yesus sendiri lah gitu. Kalau kita ngelihat silsilah Tuhan Yesus tuh lahir dari rentetan, ada satu bagian tuh pelacur gitu dari Rahab. Kalau coba dibayangin, mungkin kita itu ngelihat Tuhan itu punya banyak kamar. Allah Bapa itu punya banyak kamar, punya banyak gaya dekorasi, dan akhirnya ya semua kamar-kamar itu sebetulnya punya keunikan masing-masing. Dan mungkin kita juga tinggal di salah satu kamar itu gitu, dengan dekorasinya kita. Nah, akhirnya yang bikin kita salah fokus seringkali, kita cuman fokus ke style kamarnya, tapi kita lupa kenapa kita ada di kamar itu. Padahal Oke, halo teman-teman, selamat kembali di podcast GKPJ Titik Tumbuh, di mana kita percaya setiap proses adalah progres. Kali ini kita mau bahas tentang tema yang udah familiar lah ya di bulan Oktober nih biasanya. Kita bakal bahas tentang reformasi. Nah, pernah nggak sih kita ngerasa ya di suatu circle pertemanan kita atau di suatu komunitas kita tuh punya selek gitu ya, atau kita nggak cocok tuh sama orang di komunitas itu. Dan akhirnya kita bikin geng baru, kita bikin circle baru, atau kita keluar gitu dari komunitas itu. Nah, pembahasan kali ini saya nggak sendiri nih. Aku ada partner yang bakal jadi teman diskusi kita. Ada Contoh Gideon dan juga saya sendiri, Contoh Erlan, yang bakal nemenin kalian ngebahas seri reformasi ini. Nah, kalau kita ngelihat gitu ya, dari perjalanan gereja dari abad ke abad, kita itu mungkin bisa berangkatnya dari titik gereja yang di abad 16. Awalnya itu satu gereja Katolik. Tapi akhirnya ada sejarah di mana ada tokoh yang namanya itu Martin Luther, itu ngebentuk semacam gerakan gitu ya, gerakan untuk mereformasi gereja Katolik gitu. Nah, kita akan mulai pembahasan kita itu dari sana. Nah, mungkin Contoh Gideon bisa jelasin sedikit dulu nih, gimana sih ceritanya Martin Luther itu bisa ngasih gebrakan, bisa ngasih movement gitu ya tentang gereja reformasi ini. Padahal nih, sejauh yang aku baca, Martin Luther itu sebetulnya imam Katolik juga ya, dan dia juga bagian dari scholar Katolik waktu itu. Nah, tapi kenapa sih tiba-tiba dia bikin movement, dia bikin gerakan? Karena ada apa gitu di balik tragedi itu atau kejadian itu ya. Mungkin Contoh Gideon bisa elaborate lebih lagi gitu. Kenapa sih harus ada gerakan itu? Oke, thank you Contoh Erlan. Jadi memang salah satu titik tonggak dari reformasi gereja itu adalah Martin Luther ya, sebagai pribadi, sebagai tokoh gitu. Dan memang betul seperti yang saya tadi sudah disampaikan bahwa Luther ini bisa dibilang rohaniawan Katolik. Jadi Luther ini bisa dibilang pastor, pendeta gitu ya, atau hamba Tuhan yang melayani di gereja Katolik gitu. Nah, pada masa itu Luther itu sering mengalami kegelisahan iman ya. Luther itu sering mengalami kegelisahan iman. Pertanyaannya adalah kenapa dia mengalami kegelisahan iman? Karena Luther seolah-olah merasa bahwa dia tidak pernah bisa mendapatkan kepastian keselamatan. Dia itu tidak pernah tahu apakah dia itu cukup baik atau cukup benar atau cukup kudus untuk bisa berdiri di hadapan Allah gitu. Jadi problem yang Luther alami adalah sebenarnya bisa dibilang krisis pribadi ya, krisis pribadi gitu. Nah, waktu Luther membaca Roma 1 ayat 16-17 gitu ya, di situ dia menemukan bahwa orang percaya itu lahir dari iman gitu. Orang percaya itu lahir dari iman gitu. Jadi yang membenarkan, yang melayakan orang itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kerajinan, bukan karena kesalehan, tetapi karena anugerah Kristus gitu. Kan di Roma 1:16 dibilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan gitu. Jadi yang menyelamatkan itu adalah kasih Kristus,
anugerah Kristus gitu. Nah, ketika Luther mengalami itu, salah satu konteks sejarah yang pada saat itu cukup serius dalam gereja Katolik Roma adalah adanya surat indulgensia gitu. Nah, surat indulgensia ini apa? Nah, mungkin sebelum kita tarik jauh gitu ya ke surat Ah, indulgen tadi. Berarti ada pemahaman yang kita itu ngerasa beda tuh di sana berarti. Kalau kita percaya kita itu udah saved by grace, only by faith gitu. Nah, sebelum ke sana berarti ada sistem keselamatan yang gimana tuh? Kira-kira coba contoh Gideon jelasin lebih lanjut. Nah, ini dimana kita masuk ke dalam yang saya bahas sedikit tadi tentang surat indulgensia itu gitu. Jadi pada masa itu gereja Katolik Roma itu memperjualbelikan surat indulgensia gitu. Ada Nah, jual beli surat gitu ya. jual beli surat. Nah, pertanyaannya surat apa gitu kan? Ngapain gereja jual beli surat gitu kan? Kalau sekarang mah kita paling beli surat berharga gitu kan untuk cadangan uang kita gitu. Nah, pada masa itu em, surat indulgensia itu bisa dibilang juga sebagai surat penghapusan dosa. Itu surat penghapusan dosa. Dan pada masa itu eh, seseorang bisa mengalami penebusan dosa, seseorang bisa mengalami pengampunan dosa itu ketika mereka mendapatkan surat indulgensia dia mereka kasih ke gereja. Masalahnya adalah gereja jual itu dengan harga yang sangat mahal. Jadi gereja menjual pengampunan dosa itu surat pengampunan dosa itu dengan harga yang sangat mahal gitu. Alhasil orang-orang yang bisa mendapatkan ya dalam tanda kutip akses gitu ya, akses kepada pengampunan hanyalah orang-orang kaya. Itu jadi seolah-olah seperti agama relasi dengan Allah keselamatan tuh buat orang-orang yang bisa bayar gitu. Dan seolah-olah juga duit kekayaan kita itu bisa bayar Tuhan, bisa nyogok Tuhan, bisa nyogok perkenanan Tuhan gitu. Nah, ya kita mungkin di sana bisa berspekulasi gitu ya. Mungkin pada saat itu memang gereja ingin cari duit gitu. Gereja memang ingin perkaya diri mereka sehingga mereka memperlakukan itu gitu. Dan itu memang berlaku di gereja Katolik yang besar pada masa itu. Nah, hal itulah yang sangat membuat Luther gelisah gitu ya setelah dia mengalami momen mungkin bisa dibilang momen konversi atau momen pertobatannya. Dia marah terhadap hal itu gitu dan dia memakukan 95 dalil ya. Dan sebenarnya untuk informasi 95 dalil itu bukan cuma soal surat indulgensia tetapi juga soal bagaimana kita harus kembali kepada firman Allah, kita harus kembali kepada Injil Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus bertobat gitu. Karena memang penyelewengan gereja Katolik pada masa itu dirasa sudah terlalu jauh gitu. Nah, Luther akhirnya memakai 95 dalil. Nah, untuk informasi teman-teman, 95 memakukan dalil ya, dalil atau tesis gitu ya. Itu sebenarnya hal yang sangat wajar yang dilakukan oleh seorang rohaniwan pada masa itu. Jadi, seorang rohaniwan tuh justru memang salah satu pekerjaan mereka, mereka kasih argumen, mereka kasih pendapat teologis gitu. Nah, bisa dibilang ya kalau kembali ke pertanyaan tadi memang sistem keselamatan yang didasarkan oleh perbuatan baik atau bahkan mungkin dari kekayaan gitu ya. Itulah yang mendorong Luther untuk kemudian menentang gereja Katolik Roma pada masa itu. Wah, menarik. Berarti sebetulnya awalnya tuh bukan cuman karena indulgensi, tapi akhirnya dia pakuin 95 dalil gitu ya. Nah, mungkin sedikit yang aku baca juga dari artikel tentang Luther itu ya. Awal-awalnya dia itu bukan mau cari gara-gara gitu kan. Bukan mau cari musuh di teman-temannya yang ada jadi imam itu. Tapi emang semata-mata karena dia akademisi yang saleh, akademisi yang juga punya spiritual yang mungkin sebagus itu, makanya dia peka gitu ya sama konteks yang waktu itu mungkin di mata dia tuh chaotic gitu kan. Tapi sebetulnya ya, setelah dinamika itu terjadi di Luther sama sistem paus yang ada waktu itu, sebetulnya kenapa ya surat indulgensi itu bisa sedemikian menggelisahkan dia? Karena kalau misalnya mau dihitung-hitung paling berapa sih gitu dari surat indulgensi itu sampai akhirnya dijualin ke orang-orang. Nah, padahal yang saya baca nih, ada proyek mega proyek gitu dari kepala kepausan. Mungkin di sana tuh mau ngebangun sebuah mega proyek tentang gereja basilika yang itu tuh hitungannya mewah banget gitu. Makanya yang saya baca juga artikelnya, ada artikel yang bilang surat indulgensi itu arahnya sampai dijual ke leluhur-leluhurnya tuh. Nenek moyangnya, tetangganya mungkin yang udah meninggal yang dia nggak kenal, dan mungkin itu dekat sama dia orang ini nih, itu bisa dijual juga tuh surat indulgensinya supaya gereja dengan
mengakomodasi apa ya, narasi-narasi tadi, bisa ngebangun mega proyek Basilika itu. Menurut contoh Gideon gimana nih? Urusannya gereja, narasi politik, dan gimana kita ngeliat itu ya gitu. Ya ini hal yang sangat menarik gitu ya, karena kenapa sih gereja ribet-ribet ngumpulin apa, jual surat gitu kan, ujungnya dapat duit, cash flow-nya jalan, bisa bikin gereja besar gitu. Karena problemnya adalah ini jatuhnya, saya melihatnya ini seperti semacam pemerasan terhadap umat. Jadi oke lah, mungkin pemerasan tuh sebenarnya hal yang sangat wajar ya di dalam pemerintahan manapun gitu, di dalam pemerintahan swasta dan lain sebagainya gitu. Tapi problemnya adalah pemerasan itu dilakukan dengan eh, angan-angan teologis gitu, angan-angan harapan gitu. Salah satu problem yang kita alami gitu ya, di dunia ini terkait terorisme adalah terorisme itu beberapa orang melakukan tindakan yang liar, sangat liar karena motivasi agama gitu. Tapi melakukan tindakan sangat gila karena motivasi agama gitu. Nah, problem yang sangat mendasar saya pikir dari surat indulgensia adalah kita ini menjual Tuhan demi kepentingan pribadi kita gitu, demi duit gitu. Kita menjual teologi yang mana ya gereja senjata utamanya pasti adalah teologi gitu. Kita menjual itu untuk mendapatkan agenda pribadi kita gitu. Padahal kan mending mungkin lebih baik gereja bilang, oh ya kita memang mau bangun gereja besar gitu. Kita nggak perlu bawa-bawa, nggak usah istilahnya itu menjual nama Tuhan gitu. Nebeng-nebeng apa doktrin pengampunan dosa hanya demi kepentingan material gitu. Saya pikir problem fundamentalnya adalah agama itu dijadikan sebagai alat politis gitu. Alat politis membangun pemerintahan mereka, yang lebih kaya ya gerejanya, tetapi umatnya justru malah uangnya terkuras gitu. Nah celakanya uangnya terkuras tuh bukan untuk sesuatu yang mereka sepenuhnya bisa menikmati banget gitu. Karena contohnya pada masa itu Alkitab itu hanya dalam bahasa Latin. Buktinya kan dengan uang sebanyak itu nggak semua umat bisa mengakses Alkitab kan. Nyatanya kan seperti itu gitu kan. Justru malah hanya untuk kepentingan gereja-gereja yang ada pada masa itu, gereja Katolik yang ada pada masa itu gitu. Nah saya pikir aspek menjual Tuhannya, menjual teologi, menjual integritas ya, integritas kebenaran tentang Tuhan, itu yang sangat fatal di dalam peristiwa di abad 16-an itu, abad 15-an itu. Hmm. Sebetulnya menarik ya ketika agama sama politik itu berkaitan. Akhirnya cenderung jadi tools buat kita menuhin ambisi pribadi gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih Luther bisa dibilang sukses lah ya dalam hal reformasi? Sementara nih, ada sebelumnya yang jadi tokoh perjuangannya tuh kayak mungkin yang terkenal tuh John Wycliffe misalnya. Atau ada juga Jan Hus yang coba mengkritik gereja tuh waktu itu. Tapi kayaknya ujung-ujungnya entah dibungkam atau suaranya redup dengan sendirinya. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Luther akhirnya bisa dibilang sukses? Jangan-jangan apa karena ketemu politik tadi gitu ya? Karena saya sempat baca juga nih artikel tentang Luther itu kan sedemikian rupa spiritualnya sampai dia peka dan akhirnya ada agenda reformasi yang lahir dari dia gitu dengan 95 dalil. Sementara di Jerman sendiri waktu itu kan masih ada pangerannya tuh. Yang saya baca nih dari artikel itu, Luther akhirnya ketemu sama ambisi politik dari pangeran Jerman sampai dia akhirnya match nih buat ada di gerakan itu. Nah menurut contoh Gideon gimana nih? Kira-kira kalau ada artikel yang bilang kayak gitu, apakah itu jadi titik startnya dia gitu ya? Luther nih bisa dibilang sukses. Ini sangat menarik ya, karena saya percaya ada dua hal yang dua atau mungkin tiga hal yang cukup fundamental ya kenapa Luther bisa sukses gitu. Pertama memang ada nilai yang berharga yang dia perjuangkan, satu. Kedua kondisinya sangat, memang pada situ lagi parah-parahnya, dan ketiga memang saya pikir momentum politiknya tuh lagi mendukung dia gitu. Nah pertama memang udah dibahas tadi ya, bahwa nilai yang dia perjuangkan itu memang nilai yang baik, nilai yang nilai yang mulia lah gitu, bahwa kita nggak bisa jual beli sesuatu bawa-bawain nama Tuhan, keselamatan seolah-olah mahal banget, padahal itu sudah diberikan secara gratis oleh Kristus gitu. Yang kedua adalah soal kebobrokannya gitu. Jadi memang ada juga yang melihat bahwa pas zaman Wycliffe ya atau Jan Hus itu memang
kebobrokan gereja atau masalah gereja itu belum separah atau sememuncak itu gitu. Dan pada saat itu juga belum ada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan yang bisa dikambing hitamkan. Kalau zaman Luther itu kan yang dikambing hitamkan itu surat indulgensia itu gitu. Yang bisa disalahkan, yang itu bisa membuat warga mengamuk, yang membuat warga tuh sangat kesal gitu. Jadi memang saya melihat bahwa memang eh, mungkin pada masa Huss dan Wycliffe memang belum ada pelanggaran atau kegelapan yang sangat-sangat amat besar, walaupun udah ada jelas ya gitu, walaupun udah cukup ada, tetapi belum ada yang sedemikian parah sehingga mereka bisa menciptakan momentum yang sangat tinggi untuk apa tuh namanya, untuk membalikan keadaan gitu. Tapi yang ketiga memang betul seperti yang tadi contoh Elan sudah bilang tentang backingan pangeran. Saya percaya bahwa untuk sebuah agenda yang besar, agenda apapun itu gitu ya, dan dalam hal ini konteks agenda gereja, memang tanpa dukungan politik eh, kita akan agak susah untuk memajukan apa yang menjadi agenda teologi kita gitu. Memang itu realismenya gitu, kenyataannya di dunia seperti itu gitu. Tanpa dukungan yang sangat kuat dari pangeran di sana, memang Luther juga akan susah untuk menggolkan atau menyuarakan ide-idenya gitu. Jadi saya pikir memang ya hal yang bagus dia perjuangkan dicampur dengan momentumnya lagi dapat, dan memang gereja juga lagi parah-parahnya, lagi ada yang bisa disalahkan, itu yang membuat reformasi bisa terjadi di tahun 1517 itu gitu. Dari sekian perjalanan yang panjang gitu ya, kita bisa ngelihat ternyata ada plus minusnya gitu ya dari gerakan. Yang kita lihat sebetulnya gerakannya ini mulia, ada value-value yang sebetulnya bagus. Tapi lagi-lagi kalau ada sesuatu yang masif, apalagi itu kaitannya dengan politik, kayaknya kita familiar gitu ya dengan isu ditunggangi dan sebagainya. Padahal dari sana kan sebetulnya muncul tuh akhirnya Alkitab yang bisa dicetak dari bahasa Jerman, dan itu meluas sampai ke terjemahan-terjemahan lain, bahwa Alkitab akhirnya kan gak eksklusif milik para imam. Kita semua akhirnya bisa baca dari bahasa kita masing-masing. Dan sebetulnya ini akan terus berlanjut sampai ke tokoh yang selanjutnya nih. Karena kan yang namanya reformasi ini gerakan masif, dan tentu banyak tokoh, banyak peristiwa yang terjadi, kita nggak akan bisa cover gitu dalam satu episode gitu ya. Nah jadi mungkin kita akan ngambil tokoh-tokoh yang rasanya menonjol aja kali ya dari gerakan ini. Setelah Luther nih, selanjutnya kan ada yang kita kenal itu dari gerakan reformasi ini, Calvin. Yang menarik dari Calvin, kalau Luther itu sebagai penggebrak gitu ya, yang jadi rasanya pionir gitu, yang kalau kita bisa familiar dari gerakan reform, Calvin nih, kalau yang saya lihat, dia ini kayak arsitek nih, karena dia tuh memetakan gitu kan teologi yang udah dibangun dari Luther maupun sebelum Luther. Karena ada beberapa tokoh, tapi sekali lagi kita cuman munculin yang familiar dengan kita lah ya. Nah, Calvin nih, kira-kira contoh Git bisa jelasin nggak? Apa sih peran Calvin di dalam gerakan reformasi ini sampai ada istilahnya tuh gerakan Calvinis dan sebagainya? Ya, salah satu hal yang sangat menonjol ya dalam reformasi juga salah satunya adalah John Calvin gitu. Bahkan menariknya kalau kita lihat dalam kenyataannya saat ini, bisa dibilang gereja reform atau gereja Calvinis itu lebih berkembang daripada gereja Lutheran gitu. Itu salah satu hal yang menarik gitu. Dan Calvin, kalau Luther memang dilihat sebagai pendobrak gitu ya, pendobrak pintu pertama, maka saya pikir Calvin itu seperti orang yang membuat sistem dan bisa menjaga spirit reformasi itu gitu. Latar belakang Calvin adalah Calvin ini, kalau Luther ini lebih kepada rohaniwan yang sangat spiritualis ya, sangat peka gitu ya, sensitif gitu, sangat berperasaan. Maka Calvin ini sebenarnya kepribadiannya lebih bersifat rasional gitu, lebih pemikir dan lebih tajam gitu ya berpikirnya gitu. Calvin itu kalau tidak saya salah ingat, mungkin di bawah umur 30 tahun tuh dia udah punya profesor gitu. Jadi dia tuh secara teologi itu sangat literate ya. Literate itu maksudnya sangat mahir gitu, sangat fasih gitu. Bahkan dia juga bikin salah satu produk yang sangat penting yang dia buat adalah Institutes of Christian Religion gitu. Jadi Institutes of Christian Religion ini adalah semacam buku pedoman buat orang Kristen pada masa itu, untuk supaya mereka bisa lebih mengerti kekristenan, lebih mengerti Alkitab dan Allah Tritunggal
pada masa itu gitu. Jadi memang karyanya Calvin ini terwujud dalam sebuah buku yang sampai sekarang tuh orang-orang masih teliti juga gitu. Luther memang juga buat buku juga ya, Bondage of the Will misalnya, tetapi yang memang lebih exposure-nya Luther memang Calvin gitu. Dan Calvin, yang menarik dari Calvin adalah dia ini bisa dibilang hidup dalam dua dunia gitu. Kalau Luther ini kan lebih ke rohaniwan murni ya, kalau kita lihat ya. Kalau Calvin ini kita bisa lihat dia sebagai seorang rohaniwan, profesor, tapi juga sebagai seorang hakim. Hakim itu maksudnya bukan hakim-hakiman, tapi hakim yang duduk di kursi hukum gitu. Karena Jadi, dia punya background soal itu juga kan, dia punya soal background itu hukum. juga. Jadi Calvin itu bisa dibilang dia ngerti teologi, dia bisa ngajarin teologi ke orang-orang. Tetapi yang membuat Calvin punya nilai plus adalah Calvin itu juga ngerti tata negara. Calvin itu juga ngerti hukum gitu ya. Calvin itu juga mengerti bagaimana dia bisa mengelola sebuah negara gitu sebagai seorang hakim gitu. Nah, inilah yang membuat dampaknya Calvin itu bisa cukup luas. Bisa cukup luas gitu karena memang dia ngerti dunia rohani, tapi dia juga ngerti dunia pemerintahan yang ada gitu. Yang mana pada masa itu juga bisa dibilang bahwa pemerintah pada masa itu memang memberikan ruang buat Calvin juga, di mana dia bisa mengajarkan teologinya gitu. Nah, memang salah satu teologi Calvin itu kan adalah kedaulatan Allah atas segala sesuatu ya. Bagaimana Tuhan itu ada di atas segala sesuatu, bukan cuma dalam ranah gereja, tetapi juga dalam ranah masyarakat gitu, ranah politis gitu. Dan pemahaman inilah yang membuat memang secara teologi dampaknya Calvin itu lebih luas. Ya, kalau kita perhatiin kan teologi Luther kan justification, jadi banyak ngomongin soal relasi saya dengan Allah. Tapi teologi Calvin tuh sangat berbicara saya dengan Allah, tapi juga berbicara dengan saya dengan dunia dan Allah dengan dunia. Gitu. Saya pikir latar belakang Calvin dan penekanan teologi Calvin itu yang membuat dia juga jadi booming ya. Ditambah dengan memang dia mengerti sistem politik pada masa itu gitu. Bahkan kalau kita lihat nih dari historinya Luther sampai ke Calvin, teologi itu rasanya jadi semakin konsumsi luas gitu ya. Awalnya cuman konsumsi imam-imam, kelompok eksklusif gitu kan. Sampai ke Calvin, itu bisa jadi menyebari masyarakat dan mungkin itu jadi konsumsi harian gitu. Bahkan saya pernah dengar juga Calvin itu bahkan sampai ngajar eksposisi hampir tiap hari itu gitu di jemaat. Berarti emang se-excited itu gitu tentang spirit belajar mereka soal firman Tuhan. Sebegitu rindunya gitu jemaat waktu itu tuh dengar eksposisi Calvin nih. Tapi lagi-lagi di balik movement-movement yang mungkin selama ini kita lihat movement reformasi itu bagus, terus membangun spirit kita tentang back to the Bible dan juga punya spirit reformasi. Lagi-lagi di balik movement-movement tadi ada tragedi-tragedi yang selalu beriringan gitu. Apalagi ketika gereja itu ada dikaitin sama politik. Dan lagi-lagi di zaman Calvin saya pernah dengar juga gimana Michael Servetus pernah jadi korban movement ini nih. Dia kan dibakar karena dia dianggap bidah gitu. Karena memang saking sakralnya gitu kan teologi waktu itu. Sampai di titik si Servetus ini dianggap bidah dan terus dia dibakar hidup-hidup. Kira-kira gimana ya pandangan Contoh Gedeon ketika lagi-lagi gereja dan politik dicampur adukan sampai akhirnya orang yang mungkin bukan cuman kali ya, ada beda pemahaman dan waktu itu fundamental itu begitu kuat, ternyata bisa sampai impactnya tuh segitunya nih. Dan bahkan berlanjut terus tuh. Sehabis dari Calvin masih ada yang lain-lainnya. Tapi kita mulai dari Servetus tadi. Gimana akhirnya Servetus jadi korban dari momen reformasi ini? Iya, jadi memang reformasi itu kan prinsipnya dia kembali ke akar ya, kembali ke dasar gitu. Dan kita juga nggak bisa memisahkan ini dari semangat Renaissance ya, di mana di abad 15, di abad 16 itu memang lagi ada trending yang kuat tentang ilmu pengetahuan gitu. Tentang ilmu pengetahuan, tentang rasionalitas. Itulah kenapa seorang seperti Calvin yang sangat pembelajar gitu ya, dia bisa booming pada masa itu gitu. Karena orang-orang pada masa itu kayak yang contoh Erlang bilang bisa antusias ngikutin Calvin eksposisi, bayangin tiap minggu gitu ya, berat-berat gitu. Karena memang zaman itu memang orang itu lagi sangat merindukan ilmu pengetahuan gitu. Dan lebih tepatnya juga kita bisa bilang ilmu pengetahuan yang pasti.
yang bersifat pasti dan katakanlah benar lurus gitu. Nah, ketika Servetus muncul, memang Servetus ini kan dianggap sebagai orang yang bidat ya, bidat atau orang yang punya pengajaran yang sesat gitu, yang berbeda gitu di dalam doktrin yang klasik. Gitu. Heretik lah ya. Heretik gitu. Dan pada saat itu memang di zaman Middle Age ya, di zaman abad ke-8 itu sekitar abad ke-10, 11 sampai 15, 16, orang itu untuk melakukan pelanggaran yang sangat kecil aja itu bisa dipermalukan dengan begitu hebat gitu. Em, ada banyak segala hukuman yang menyedihkan gitu ya zaman dulu, misalnya orang tuh bisa digergaji, jadi dia orang itu bisa ditaruh atas bawah gitu ya, kakinya di atas, kepala di bawah, terus digergaji dari atas ke bawah gitu. Terus orang juga ada yang misalnya kalau misalnya diinterogasi gitu ya, jarinya itu ditekan sama baut gitu, jadi sampai patah jarinya. Jadi dulu tuh memang penyiksaan zaman dulu itu memang sangat kejam gitu. Makanya ketika seorang Servetus yang didakwa oleh hukuman mati itu bisa apa ya, bisa sangat bisa mengalami pembakaran itu, karena pada saat itu memang istilahnya itu standar hak asasi manusia itu sangat rendah pada masa itu gitu. Dan memang peristiwa Servetus tuh sangat menyedihkan juga, karena seseorang bisa salah atau seseorang tuh salah di dalam sebuah pengajaran, tetapi itu tidak sampai menghilangkan harkat dia atau identitas dia sebagai manusia gitu. Itu tidak membuat dia sampai harus dimatikan gitu. Memang pada dasarnya memang Calvin itu juga sebenarnya sudah berusaha ya. Dia udah kirim surat ke Servetus, lu tobatlah gitu ya, lu cabutlah pemikiran lu dan yang sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya memang Calvin juga tidak terlalu berkuasa gitu ya untuk membatalkan penghukuman dia gitu. Ya di satu sisi juga Calvin mungkin harusnya bisa argue lebih kuat ke negara gitu. Tapi pada akhirnya Servetus mati karena menyebarkan agama sesat gitu. Saya pikir memang ya kalau Calvin itu kan memang pengajarannya ya negara itu harus melindungi agama yang benar. Jadi salah satu prinsip politik Calvin itu adalah negara harus bisa melindungi atau memproklamirkan agama yang dianggap benar, dalam hal ini Kristen gitu. Saya pikir memang kita tetap perlu menjaga ini ya, maksudnya menjaga integritas dari ajaran Kristen gitu, tentang ketuhanan Yesus, tentang Allah Tritunggal gitu. Tetapi hanya karena orang berbeda dengan kita dan kita tahu orang itu mengajarkan pengajaran yang tidak baik, yang salah, itu tidak sampai kita harus menghilangkan hak-hak manusianya gitu. Tidak sampai kita harus membunuh dia gitu. Dan saya pikir memang itu hal yang disayangkan, proses kematiannya itu gitu. Walaupun gereja tetap perlu lakukan apa ya, semacam pendampingan lah gitu buat Wah, itu menarik tuh tadi bagian kita harus menjaga integritas kekristenan dan jangan sampai kita melewatkan hak asasi manusianya itu sendiri gitu. Nah, ini aku jadi keinget berlanjut nih dari Calvin. Sekarang kayak ada yang namanya Anglikan dan di sana ada historinya Raja Henry. Yang saya baca nih. Di sana tuh Raja Henry demi apa ya? Demi hasrat pribadi. Karena dia kan ceritanya istrinya tuh nggak bisa ngasih anak laki-laki nih buat dia gitu. Sampai akhirnya dia punya hasrat buat cerai dan nikah lagi gitu demi dia tuh punya pewaris anak laki-laki. Dan ternyata itu dipakai nih ego pribadi, dipakai narasi yang reformasi tadi. Seolah-olah dengan dia bikin movement baru, dia bisa menciptakan space supaya dia bisa ngelakuin agenda pribadinya ini. Nah, menurut contoh Gideon gimana ya? Kalau di elaborate lebih jauh lagi. Ini ada space reformasi yang sebetulnya mulia, tapi lagi-lagi dipakai dengan agenda politik, apalagi politiknya tuh demi nafsu pribadi lah gitu hitungannya. Menurut Gideon gimana? Raja Henry Ke-8. ke-8 ya. Nah, memang Raja Henry ke-8 ini kan cikal bakal gereja Anglikan ya, gereja Anglikan gitu. Nah, saya pikir memang ini salah satu hal yang unik ya, yang kita temukan dalam sejarah gereja maupun dalam Alkitab gitu. Bahwa Tuhan itu bisa memakai atau misalnya atau katakanlah mengizinkan cara-cara yang tidak ideal dari manusia untuk sebuah katakanlah pengembangan gereja gitu. Karena memang betul bahwa Raja Henry ini sebenarnya sedang melakukan agenda politik yang sangat kuat. Bahkan bukan cuma politik demi negara, tapi itu kan demi kepentingan dia pribadi gitu. Untuk melahirkan gereja Anglikan itu gitu. Pada akhirnya memang
saya pikir ini menunjukkan bahwa di dalam sebuah hal yang kita lihat baik, kita lihat indah, kadang ada sejarah-sejarah yang tidak terlalu baik juga gitu. Karena ada sejarah-sejarah yang cukup gelap juga gitu. Dan kita bisa lihat bahwa saat ini memang gereja Anglikan berkembang cukup banyak, terutama di negara-negara jajahan Inggris ya, karena gereja Anglikan itu bisa dilihat sebagai gereja nasional dari Inggris gitu. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana Inggris pernah menjajah gitu ya, misalnya di Singapura gitu, atau di negara-negara Afrika, beberapa negara Afrika, kita akan menemukan bahwa gereja Anglikan itu lumayan hype gitu ya, maksudnya lumayan banyak gitu, lumayan berkembang gitu. Dan uh, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa gereja Anglikan tuh berkembang dengan pengajaran yang berpusat pada Kristus, tapi memang keunikan gereja Anglikan adalah mereka tetap memelihara tradisi gereja Katolik yang cukup secara kemasan ya, secara kemasan cukup tradisional gitu. Tapi itu ternyata lahir dari sejarah yang tidak ideal, sangat tidak ideal gitu, karena motivasi politik jadilah gereja Anglikan itu gitu. Akhirnya dia bikin, untuk ambisinya dia bikin gereja, dan gereja Anglikan berkembang di Inggris gitu. Nanti memang bakal ada perpecahan lagi sih dari gereja Anglikan gitu, tapi saya pikir seperti yang tadi contoh Elan sampaikan itu menunjukkan bahwa perlunya kita untuk melihat asal muasal segala sesuatu gitu ya, asal muasal sebuah gereja gitu, supaya kita tidak menjadi seseorang yang membenci dengan sangat ekstrim, tapi juga tidak memuji seperti dewa juga gitu. Nah, itu menarik tuh, bagian kita jangan terlalu fanatik lah ya istilahnya sama gereja. Karena kalau kita trace juga dari Tuhan Yesus sendiri lah gitu. Kalau kita ngelihat silsilah Tuhan Yesus itu lahir dari rentetan, ada satu bagian tuh pelacur gitu, dari Rahab. Kita mau klaim kayak gimana gitu kalau misalnya kekristenan itu pure, yang surgawi, yang divine, yang holiness-nya itu segitunya. Tapi kita jangan lupa ya, Tuhan Yesus sendiri berasal dari keturunan pelacur gitu. Dan sampai sejarah gereja pun ada sisi gelapnya, walaupun yang kita lihat sejauh ini mungkin mulia banget gitu dari gerakan reformasi ini. Tapi di satu sisi balik lagi, sesuatu yang kita lihat mulia, selama itu jadi komoditas, selama itu jadi pegangan manusia untuk dikontrol, lagi-lagi akan ada side effect-nya gitu ya, yang akhirnya menampilkan sejarah yang bisa kita bilang gelap gitu ya dari kekristenan itu sendiri. Nah, tapi kalau kita ngelihat lagi, kayak rentetan sejarah ini lucu gitu ya. Ada kaum yang radikal nih, yang pengen ngejaga holiness-nya tuh segitunya. Yang kalau kita ingat di sejarah gereja, itu ada kaum Anabaptis, yang dia tuh radikal. Dia nolak baptisan bayi, karena dia pikir ya bayi ngerti apa sih gitu di umur segitu, makanya ngapain dibaptis. Dan ada juga soal pasifisme, di mana mereka menolak bersenjata atau berperang gitu kan. Dan ini kan inline banget nih sama the way-nya Tuhan Yesus yang tawarin untuk bring the peace gitu for this world. Tapi lagi-lagi, walaupun ada gerakan yang seradikal ini yang ngejaga holiness-nya sedemikian rupa, kalau kita baca runtutan sejarahnya, mereka ini malah jadi kelompok yang kasihan gitu ya, bisa dibilang. Mereka malah diburu nih sama kaum-kaum yang sebelum-sebelumnya, yang pendahulunya gitu. Kira-kira contoh Gideon gimana ya buat describe yang kejadian Anabaptis ini? Salah satu tragedi yang besar dalam sejarah gereja itu kan tragedi Munster ya. Kalau nama tempat itu di Jerman itu, di mana orang-orang Anabaptis itu dibunuh ya, dihabisi, diburu oleh karena memang beda pandangan teologi lah, kita bisa lihat gitu. Saya melihat memang salah satu hal yang menjadi masalah ya, kalau kita langsung pikirin lessonnya, pembelajarannya adalah kadang hanya karena ketidakdewasaan kita bisa melihat ekspresi iman yang sebenarnya akarnya sama ya, tetap pada Kristus, pada firman Tuhan, tapi mungkin beberapa pandangan yang berbeda. Ketika kita tidak dewasa menyikapi itu, yang menjadi korban adalah orang lain, orang yang berbeda gitu. Jadi karena ketidakdewasaan kita melihat adanya keunikan yang berbeda dalam tubuh Kristus, justru itu secara tidak secara inevitable gitu ya, secara tidak terhindarkan itu akan menyebabkan korban-korban jiwa seperti yang terjadi di Anabaptis gitu. Karena kan Anabaptis kan memang bisa dibilang sayap radikal reformasi gitu, karena mereka merasa
baptisan tuh harus benar-benar percaya sama Yesus, harus benar-benar dengan keyakinan pribadi gitu. Iya. Karena pada masa itu dari gereja Katolik Roma, dan ini masih diadopsi Protestan juga, adalah kita baptisan tuh infant baptism, baptisan bayi gitu. Jadi bayi dibaptis, lalu nanti ada proses peneguhan gitu ya, atau proses sidi dengan belajar firman Tuhan. Buat anak baptis enggak, kita harus, dia tuh harus benar-benar percaya gitu. Dan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa memang harus membawa kedamaian yang radikal gitu. Nah, pada saat itu memang di abad 15-16, kayak yang saya sudah singgung tadi, memang HAM itu dipandang rendah pada masa itu gitu. Orang bunuh-bunuhan, orang serang-serangan, bahkan seperti Zwingli, misalnya Huldrych Zwingli, salah satu tokoh reformasi, dia juga bisa dibilang berperang juga dalam tanda kutip gitu, demi menyuarakan pemahamannya gitu. Dan dia juga akhirnya juga mati karena kekerasan juga gitu pada akhirnya. Nah, saya Ya, melihat padahal perbedaan tuh nggak segitu signifikan lah ya kalau kita segitu mau bisa signifikan bilang. gitu. Karena itu nggak pengaruhin keselamatan juga gitu kan. Itu bukan hal yang sangat esensi dalam keselamatan kita dalam Kristus gitu. Iya, kebanyakan lebih ke hal-hal yang praktis gak sih dalam ibadah, dalam praktis. kesehariannya kita implement firman. Padahal kan lagi-lagi ya, itu nggak menghilangkan keselamatan gitu, tapi bisa sebegitu sengitnya gitu. Karena ya pada saat itu mungkin orang melihat ya gerakanku gitu ya, dan ini gerakanku, ini peganganku, mungkin tokoh peganganku gitu ya, ini doktrinku, akhirnya melihat yang lain tuh salah gitu, melihat yang lain tuh bidat gitu. Sekali lagi ya, kita tetap perlu waspada dan jeli terhadap bidat-bidat yang ada ketika sudah menyimpang firman Allah, prinsip-prinsip tentang Allah Tritunggal dan ketuhanan Kristus ya, karya penebusan Kristus gitu. Tapi kalau memang itu tidak menyimpang hal-hal yang itu, maka kita terus lebih dermawan gitu dalam hal-hal yang lebih non esensi gitu. Nah, kalau misalnya dalam Anabaptis, Lutheran, Reform itu kan sama-sama percaya Kristus sebagai Tuhan, percaya firman Allah gitu. Cuma karena orang lebih melihat pada ismenya, justru ini malah mudah untuk menyesatkan, mengharamkan dan menghukum yang lain gitu. Jadi saya pikir memang tragedi di Munster itu, yang dimana orang Anabaptis banyak yang meninggal dunia gitu ya, itu menjadi sebuah tragedi yang tidak diperlukan dalam sejarah gereja gitu, kalau orang itu bisa dewasa gitu. Dan terkadang memang ego kita ketika terlalu menghargai satu atau dua gerakan gitu ya, atau mungkin lebih dalamnya lagi, satu atau dua prinsip yang tidak terlalu esensial dalam kekristenan, akhirnya yang menjadi korban adalah orang lain gitu. Ya, lagi-lagi kita bisa melihat nih gimana dinamika sejarah gereja itu berjalan. Terus dari drama-dramanya, dari gontok-gontokannya, bunuh-bunuhannya. Dan rasanya ini masih terpelihara ya sampai sekarang. Kalau kita ngelihat komentar dari debat-debat teologis, yang padahal kita nih satu belief, satu credo. Kita percaya Allah Tritunggal dan Dui Natur Kristus. Itu pun kayaknya masih dipelihara gitu sampai sekarang ya. Dan tadi kan cenderung pembahasannya itu seputar kognitif, seputar ortodoksi. Yang kita tahu, waktu kita berteologi, antara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksis itu kan mesti seimbang ya. Dari yang pernah kita pelajari juga, itu kayak gitu. Dan mungkin dari pembahasan kita tadi gitu, dari 3 gerakan yang menonjol, kita nggak bisa cover semuanya, dan tentu kita bisa aja misleading gitu ya dalam pemaparan sejarahnya. Mungkin nanti yang lain juga bisa cross check lagi. Kalau ada data-data yang kita salah atau data-data yang mungkin kita keliru di sana, boleh banget teman-teman sharing lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, sekarang kita bergeser nih dari abad 16 sampai 17 yang mungkin kesannya Dark Ages, dan bergeser nih sekarang di abad ke-18. Ada movement yang lebih mendekat kepada ortopati dengan perasaan, feeling, yang di sana terjadi juga revival gitu ya, dari mungkin pemicunya dari Jonathan Edwards and so on sampai ke tokoh yang cukup terkenal, John Wesley gitu kan. Nah, mungkin di sana Anglikan dan sebagainya itu sudah berprogres sedemikian rupa, yang terus berusaha memperbaiki diri, dan sampai muncullah John Wesley gitu, yang bergerak dengan gerakan metodisnya, yang bergerak dengan mendahului afeksi, karena rasanya kognitif ini terlalu mematikan gerakan teologi yang ada gitu. Nah, kira-kira apa sih yang coba
ditonjolkan oleh si John Wesley ini dengan sejarah metodisnya dan juga abad 18 yang dekat sama revolusi industri gitu ya. Boleh contoh Gideon elaborate lagi? Iya, memang metodis itu kan pecahan dari Anglikan ya. Jadi gereja Anglikan yang Inggris gitu ya, dengan pengajaran yang tajam, itu salah satu ya penganutnya juga si John Wesley ini gitu. Nah, hal yang menjadi concern dari John Wesley adalah reformasi itu memang sudah mengoreksi atau mempertajam doktrin-doktrin yang sesuai dengan Alkitab gitu, tentang finalitas Kristus, tentang kekudusan, tentang siapa Tuhan gitu ya, tentang siapa kita sebagai manusia berdosa, kita perlu keselamatan dan lain sebagainya. Tapi Wesley tidak melihat itu mencakup afeksi atau perasaan manusia sebegitu mendalam gitu. Jadi yang menjadi concern Wesley adalah, atau yang menggelisahkan Wesley adalah, kita tahu ada right doctrine atau right thinking gitu ya. Tapi kita juga perlu memikirkan right living, hidup yang benar gitu. Dan inilah yang digeluti oleh Wesley gitu. Makanya Wesley kan pada akhirnya melihat bahwa seseorang Kristen itu harus dikuduskan terus-menerus gitu. Jadi dia tuh sanctification tuh harus mengalami progres yang begitu matang gitu, sehingga seseorang tuh bisa benar-benar mencintai Kristus dengan seluruh keberadaannya gitu. Nah, Wesley sebenarnya sih kalau kita lihat Calvin dan Luther dan lain sebagainya gitu ya, kita melihat mereka tuh juga punya penekanan yang kuat pada kerohanian, pada kesalehan gitu ya, kecintaan kepada Allah. Tapi pada saat itu pengikut-pengikutnya mungkin lebih fokus pada sistem doktrinnya, pada pemikiran teologisnya ketimbang bagaimana mereka menghidupinya gitu. Nah, yang mau ditackle Wesley adalah bagaimana doktrin itu bisa mengalir dalam kehidupan gitu. Dia bisa merasakan kasih Kristus gitu ya. Dia bisa merasakan pemeliharaan Tuhan gitu. Karena nanti metodis itu nanti bakal jadi ujung-ujungnya ke arah Pentakosta juga gitu, ke arah gerakan karismatik gitu. Nah, Wesley melihat bahwa dia perlu punya hubungan personal dengan Tuhan yang kuat. Hidupnya itu perlu memiliki kehidupan yang kudus gitu. Bahkan Wesley juga menggagas sebuah prinsip yang disebut sebagai social holiness ya. Jadi kesucian tuh bukan cuma kehidupan pribadi kita gitu. Misalnya kita rajin saat teduh, rajin doa. Tapi itu harus mengalir dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sosial kita. Misalnya kita bagi sembako gitu ya, kita bagi barang atau apapun itu gitu. Dan kita harus ingat pada masa itu John Wesley itu menentang perbudakan. Ya, jadi pada masa itu masih sangat umum orang itu untuk memperbudak seseorang gitu ya. Kita jangan pikir pembudak tuh kayak pembantu gitu ya, yang kita bayar dengan lumayan oke gitu. Lalu dia kerjanya mungkin ada yang part time. Dulu tuh budak itu bisa dicambuk, bisa disiksa gitu ya. Terus dikasih makanan seadanya, disuruh kerja seharian gitu. Dan pada saat itu Wesley menentang perbudakan gitu. Jadi Wesley melihat bahwa sebagai seorang Kristen kita nggak bisa mengaku kita pengikut Kristus, tetapi gaya hidup kita itu nggak cocok dengan Kristus itu sendiri gitu. Jadi saya pikir hal yang digarisbawahi Wesley adalah bagaimana iman kita itu harus terwujud, terbukti dalam kehidupan sehari-hari kita. Menarik ya, waktu tadi contoh Gideon tuh bilang itu harus muncul dalam sosial. Aku juga jadi inget Wesley itu yang bisa dibilang dia inisiator juga gitu buat ngadain kelompok-kelompok kecil, karena dia rasa gereja itu gak cuman ada di gedung yang mega, gak cuman ada di hari Minggu yang kesannya kedua hal itu disakralkan sedemikian rupa. Padahal menurut dia keseharian itu juga mengandung holiness gitu, dan akhirnya tergerak lah gitu, dia bikin kelompok-kelompok kecil gitu kan yang terdiri dari 12 orang, dan sedemikian rupanya akhirnya mereka nggak cuma belajar secara kognitif, tapi secara sosial, secara day by day. Mereka itu terus ngejaga holiness itu buat yang mengejar yang namanya sanctification gitu kan. Nah, tadi udah dimention juga soal karismatik dan Pentakosta gitu. Nah, kira-kira apa yang contoh Gedeon cukup bisa elaborate ya tentang gerakan dari Pentakosta ini? Misalnya dari Azusa Street, yang itu cukup kita familiar lah dengan gerakan Pentakosta ini di Azusa Street. Ya, begitulah pergerakan metodis Wesley gitu ya. Dari yang awalnya juga gelisahan untuk mikirin sisi kognitif sampai ke afeksi, dia perhatiin dengan kelompok kecilnya, dengan gerakan holiness movement-nya juga. Ternyata
sedemikian rupa banyak aspek yang yang dia gumulin, yang dia gelisahkan, muncullah pemberdayaan buat kaum-kaum yang dianggap marginal, yang dianggap terpinggir gitu ya. Dan dari sana muncul juga nih akhirnya gerakan Pentakosta gitu yang selanjutnya itu diteruskan oleh William Seymour. Nah, di sana banyak konteksnya lahir dari gerakan metodis juga. Nah, mungkin bagian Pentakosta ini contoh Gideon nih yang selanjutnya elaborate lebih lagi. Kenapa tiba-tiba dari kelompok-kelompok kecil ini terus memberdayakan sosial, kelompok yang terpinggirkan, muncul gerakan Pentakosta. Apakah metodis ini nggak cukup ya gitu sampai harus ada gerakan Pentakosta ini? Ya, mungkin secara singkat tadi udah singgung soal William Seymour ya. Jadi William Seymour ini dia itu adalah seorang mantan budak. Jadi pasti secara sejarah hidupnya tuh dia mengalami banyak kekelaman, banyak penderitaan, banyak masalah. Dan dia ini juga seorang African American. Artinya dia orang Amerika tapi darahnya tuh darah Afrika ya, kulit hitam gitu. Dan Seymour nih dia itu rohaniwan di gereja Metodis ya, gereja Episkopal gitu. Dan dia memang pada saat itu punya pelayanannya di Azusa ya, di Azusa Street di Amerika. Dan pada saat itu memang yang menjadi fokus penekanan pelayanan dia adalah bagaimana kalau misalnya reformasi itu kan kembali kepada Alkitab, kepada sumber. Nah, kalau pengajaran dia bawa ini adalah bagaimana kita kembali ke zaman para rasul. Hmm, gimana tuh? Dan zaman para rasul secara spesifiknya adalah kita bisa mengalami karunia-karunia rohani yang dahulu itu terjadi gitu. Maksudnya karunia rohani itu gini. Misalnya penyembuhan ilahi. Seseorang bisa disembuhkan dari penyakit yang lumayan parah. Atau misalnya dia bisa berbahasa lidah gitu ya, berbahasa dalam bahasa yang asing gitu yang tidak kita kenali gitu. Atau bagaimana misalnya bisa terjadi semacam pengusiran setan misalnya gitu. Nah, terjadi kebaharuan rohani yang sangat besar di dalam pelayanan si Seymour ini. Dan juga pelayanannya di Jalan Azusa itu yang sebenarnya tempatnya sih tempat yang kecil gitu ya, tempat yang agak jelek gitu. Tapi dari tempat itu pelayanannya berkembang dan orang-orang itu mulai memikirkan kembali tentang apa artinya mengalami karunia rohani gitu. Kalau Metodis berfokus pada pengalaman, dalam pengalaman aku mencintai Kristus dan mengalami kasih Kristus dan bagian kasih Kristus, maka Pentakosta ini dia melangkah satu langkah lebih jauh lagi, di mana mereka bisa mengalami karena rohani yang dulu dialami oleh para rasul gitu. Jadi mereka tidak hanya melihat kisah-kisah di Injil itu sebagai semacam apa ya, semacam sejarah lama, tetapi sejarah yang bisa tercipta kembali di masa kini gitu. Orang dapat urapan gitu ya, orang bisa berbahasa lidah gitu. Bahkan di beberapa gerakan Pentakosta yang pada akhirnya berkembang dari pelayanan Seymour, karena pelayanan Seymour ini berkembang kemana-mana gitu ya, ke semua negara, bahkan di Indonesia, di Jakarta kita udah lihat semua gitu. Ada orang-orang yang sangat terinfluence dengan gerakan Pentakosta gitu. Contohnya misalnya Gereja Bethel Indonesia yang memiliki penekanan yang kuat pada kefasihan karunia rohani gitu. Nah, di beberapa gerakan Pentakosta itu sampai-sampai dibilang bahwa kalau kamu mengalami baptisan roh, kamu harus bisa berbahasa lidah. Kamu harus punya karunia rohani itu. Bahkan di beberapa gereja itu ada kayak metode trainingnya, ada latihannya. Ada gitu. trainingnya. Ada trainingnya. Jadi memang pelayanan Seymour ini berkembang, dan yang menjadikannya sangat unik adalah karena dia itu berusaha untuk kembali mencetak ulang sejarah di zaman Tuhan Yesus. Makanya kan di beberapa tempat kita tahu, oh seorang tuh bisa tiba-tiba disembuhkan gitu dari keajaiban gitu, dari ketiadaan, nggak ada angin, nggak ada apa, dia bisa disembuhkan gitu. Dia bisa berbahasa lidah gitu. Dan yang menarik juga adalah bagaimana gerakan Pentakosta ini punya sejarah terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Seperti si Seymour ini kan dia kan dulu budak gitu. Dan memang kalau menariknya kalau kita melihat secara penyebarannya, gerakan Pentakosta itu justru cukup banyak berkembang ya, di dunia ketiga, di Amerika Latin dan juga di Asia gitu ya, di Indonesia juga. Karena apa? Karena memang negara dunia ketiga itu biasanya secara ekonomi lebih rendah gitu. Nah, memang alasannya juga salah satunya karena memang adanya pengharapan dalam Kristus itu yang bisa melakukan perubahan dalam hidup ini gitu. Mungkin secara singkatnya sih gerakan Pentakosta seperti itu kalau saya lihat gitu. Memang
memang keterbatasannya adalah pemahaman pendalaman doktrinal itu tidak terlalu kuat, ya. Agak loose, agak kendor, dan memang lebih banyak mengandalkan pengalaman yang magical gitu, pengalaman yang ajaib gitu. Tapi kelebihannya memang itu seperti mengajarkan kita bahwa seorang Kristen itu harusnya benar-benar memiliki roh yang berapi-api buat Tuhan gitu. Berapi-api untuk menjangkau orang karena Tuhan gitu. Karena kan Pentakosta itu menyebar sangat luas gitu. Dan saya percaya bahwa antusiasme ini eh, pasti membuat apa ya? Membuat orang-orang itu mau ikut juga gitu. Ada rasa antusias, ada rasa kebebasan, ada rasa saya mau membagikan tentang Tuhan gitu. Secara ajaib gitu. Dan menariknya juga memang kalau kita balik ke Seymour lagi, perkumpulan yang dibikin Seymour ini interrasial. Jadi semua ras tuh ada di sana gitu. Orang kulit hitam, orang kulit putih. Inklusif lah ya gitu ya. Inklusif. Dan ini kan sebenarnya yang terjadi di Kisah Rasul 2, di mana ada orang dari berbagai macam bangsa berkumpul mendengar khotbah Petrus, mengalami pertobatan, dan mereka berkumpul bersama-sama tanpa membeda-bedakan gitu. Jadi saya pikir memang ada hal yang menarik yang bisa kita ambil kebaikannya dari gerakan Pentakosta ini. Gitu. Oke, dari sekian banyaknya sejarah yang udah dipaparin tadi, sebetulnya masing-masing gerakan itu berusaha back to the Bible, berusaha refer ke Alkitab. Bagaimana pemahaman kita yang dilandaskan dari Alkitab, begitupun gerakan Pentakosta yang berusaha melandaskan ke pengalaman rasuli, itu di mana waktu itu ada berbagai macam manifestasi. Bahkan Pentakosta ada juga yang manifestasinya sampai kayak smackdownan gitu. Kalau di Afrika saya lihat ada yang pelepasan rohnya itu dengan di smackdown gitu, bener-bener kayak dilempar ke kursi, dan itu mereka percaya sebagai manifestasi karunia roh gitu. Dan di satu sisi yang berusaha melandaskan pemahamannya secara kognitif kepada Alkitab dari gerakan reformasi, itu juga nggak terlepas dari sisi gelapnya gitu, bagaimana kognitif mereka ketika agama dengan politik itu dicampur adukan, itu juga bisa mematikan gitu kan. Karena keduanya ini sebetulnya punya masing-masing movement yang dengan value-nya sendiri untuk berusaha kembali kepada Alkitab. Kita kembali teringat dari 3 hal yang kita pegang waktu kita berteologi gitu ya. Ada ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati. Kita harus memegang 3-nya supaya kita bisa terus menjaga spirit yang sudah dibangun berabad-abad ini. Karena sebetulnya masing-masing movement, sekali lagi, punya landasannya sendiri, punya landasan untuk diperjuangkan dan terus dijaga sedemikian rupa dari masing-masing gerakan tadi gitu ya. Akhirnya kita bisa tarik satu benang merahnya, bahwa kita perlu yang namanya institusi dan inspirasi supaya keduanya itu terus menerus kita jaga. Dan kalau boleh disimpulin gitu ya, dari sepanjang sejarah yang udah dipaparin tadi, kita bisa ngelihat Luther ini menganggap doktrin yang sudah melenceng dari Alkitab itu perlu semacam di cross check, dipikirkan ulang. Calvin perlu penataan teologi yang bisa dibilang bagus, baik, supaya kita bisa melihat bagaimana teologi yang baik itu tidak tercecer sedemikian rupa, tidak menimbulkan penafsiran yang liar, yang bidah, agar kita memegang ortodoksi tadi. Dan dari Wesley sampai Pentakosta, kita juga nggak bisa meninggalkan sisi afeksi kita, supaya sewaktu kita berteologi, kita itu nggak mati gitu. Kita itu nggak cuman mikirin aspek kognitifnya aja, tapi semua ortodoksi, ortopati, ortopraksis itu kita kembalikan kepada Tuhan demi memuji dan menyembah Tuhan. Nah, akhirnya kalau boleh ditarik satu kesimpulan atau satu lesson yang sekian panjang itu, kira-kira contoh Gideon mau memberikan kita apa ya gitu dari sekian banyaknya histori yang udah kita paparin tadi. Iya, salah satu hal yang pertama yang perlu dipikirkan adalah bahwa gereja itu bisa pecah ternyata bukan hanya karena masalah doktrin gitu. Jadi selama kita bergereja ya, bergereja itu maksudnya bukan cuma bergereja lokal tapi berhubungan dengan sama tubuh Kristus. Terkadang kita melihat core utama atau masalah utama itu adalah masalah doktrin ya, masalah pengajaran yang berbeda, masalah prinsip yang berbeda gitu. Tapi ternyata
perbedaan sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak melulu soal doktrin atau pengajaran firman Tuhan. Dalam pengertian begini, ada beberapa tradisi yang lebih menekankan pengalaman aktualnya, pengalaman nyata dari Kristus gitu misalnya. Ada yang mungkin lebih berfokus pada penalaran, merangkai sistem berpikir tentang Kristus gitu. Kayak misalnya Calvin tuh kelebihannya memang dia menaruh doktrin itu secara sistematis, secara rapi gitu. Nah, saya pikir terkadang kalau kita tidak terlalu dewasa dalam menyikapi ini, kita akan melihat bahwa kedua ini tuh antitesis, berlawanan gitu. Rasio dilawanin dengan perasaan, logika dilawanin dengan pengalaman gitu. Tapi justru saya melihat bahwa dua hal yang berbeda ini justru harusnya digandeng berbarengan gitu. Dipegang erat bersamaan supaya iman kita itu justru semakin kuat. Dan bukan cuma semakin kuat tapi semakin kaya gitu. Karena dalam metode berteologi itu simpelnya bagaimana kita tahu teologi gitu. Bagaimana kita tahu Tuhan tuh mau ngomong apa sih gitu. Nah, di dalam tradisi Injili memang Alkitab yang pertama dan terutama, tetapi di bawahnya itu ada pengalaman, ada tradisi, ada rasio gitu. Tradisi itu berbicara soal sejarah gereja gitu ya, apa yang orang-orang dahulu katakan. Pengalaman berbicara soal experience kita, soal bagaimana kita mengalami iman dalam keseharian, dan rasio berbicara soal penalaran gitu. Saya pikir aspek pengalaman, aspek tradisi, aspek rasio ini seharusnya tidak dibenturkan, tapi bekerja bersama-sama supaya kita itu semakin mengerti kitab suci dan hidup kita itu semakin memuliakan nama Tuhan. Alhasil ketika kita bisa memahami ini, kita tidak lagi melihat orang yang berbeda itu sebagai musuh, tapi sebagai teman yang bisa kita rangkul gitu, yang bisa kita bekerja sama dengannya gitu. Dan saya pikir hal berikutnya yang bisa kita take away gitu ya, adalah lebih banyak charity, lebih banyak kerjasama, ya entah itu antar gereja atau mungkin kalau itu tidak terlalu realistis, antar kita sebagai orang percaya walaupun kita punya payung gereja yang berbeda gitu. Salah satu doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 adalah Yesus meminta para muridnya, yang bisa diartikan juga para pengikutnya setelah para muridnya, supaya mereka itu menjadi satu. Sama seperti dia, Yesus dan Bapa itu adalah satu gitu. Memang kalau kita mau mengharapkan realisasi doa Yesus di mana semua gereja dalam satu payung gereja yang sama itu mustahil. Tapi saya pikir tiap-tiap dari kita punya spirit yang sama. Saya ini mau menceritakan tentang Kristus, saya ini mau bersaksi tentang Kristus. Mungkin ada yang lebih penekanan pada logika, ada yang lebih penekanan pada pengalaman. Maka seharusnya kita punya spirit bekerja sama dengan sesama tubuh Kristus gitu. Karena memang ternyata kesatuan ini adalah kehendak Tuhan Yesus gitu. Ya tentu saja bukan cuma kesatuan dalam hal doktrin ya, tetapi kesatuan dalam hal relasional gitu. Jadi saya pikir memang salah satu pembelajaran yang kita bisa dapatkan adalah ternyata kalau kita bisa bijaksana melihat keunikan yang ada, justru itu bisa menjadi kekuatan dipakai untuk berjalan bersama-sama, bukan sebagai musuh yang memecah belah gitu. Pada akhirnya tiap tradisi ada bolong-bolongnya. Ya, Gitu. menarik sih bagian tadi, untuk bagian kolaborasi, untuk bagian juga jangan saling mematikan teologi masing-masing. Karena kalau coba dibayangin, mungkin kita itu ngelihat Tuhan itu punya banyak kamar. Allah Bapa itu punya banyak kamar, punya banyak gaya dekorasi, dan akhirnya ya semua kamar-kamar itu sebetulnya punya keunikan masing-masing. Dan mungkin kita juga tinggal di salah satu kamar itu gitu, dengan dekorasinya kita. Nah, akhirnya yang bikin kita salah fokus seringkali, kita cuman fokus ke style kamarnya, tapi kita lupa kenapa kita ada di kamar itu. Padahal kita sebetulnya menjadi cerminan juga kan. Kita tuh brand ambassador gitu dari kerajaan Allah itu sendiri. Nah, jangan sampai kita lupa sama doa yang dibilang tadi. Doa Tuhan Yesus tentang kesatuan. Dan saya kira kesatuan itu bukan berarti harus selalu seragam gitu ya. Tapi kita punya satu spirit kolaboratif untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Itu yang bisa diambil dari podcast kali ini kali ya. Dan jangan lupa, waktu kita ngelihat teman-teman kita yang beda misalnya, waktu kita ngelihat kenapa gereja ini terlalu ngeroh, ada yang banting-banting kursi, ada yang kayak smackdown gitu kan, kayak di Afrika, itu bisa dibilang itu gaya dekorasi kamar kita yang punya keunikannya masing-masing. Tapi
demi satu tujuan, yaitu memberitakan tentang Kristus, kabar baik bagi dunia yang berduka ini. Terima kasih kalau teman-teman bisa dengerin sampai di menit ini gitu ya. Berarti teman-teman gokil banget bisa dengerin pemaparan yang sedemikian rupa. Dan kita telah selesai dengan pembahasan kita, satu akar banyak cabang. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune terus di YouTube GKPJ. See you there.